Australia adalah salah satu negara penghasil beras yang terkenal dengan kualitas berasnya yang sangat baik. Meskipun Australia bukanlah penghasil beras terbesar di dunia, namun tingkat keefisiensiannya adalah tertinggi di dunia. Mereka bisa menghasilkan beras lebih banyak per hektarnya dibandingkan dengan negara lain manapun di dunia. Padi adalah tanaman musiman. Padi hanya akan ditanam jika terdapat cukup air seperti saat musim hujan. Para ilmuwan dan petani Australia selalu mencari cara untuk meningkatkan kualitas varietas padi yang mereka tanam guna menemukan varietas yang paling efisien terhadap air, namun tetap menghasilkan panen yang melimpah. Bahkan mereka telah menciptakan varietas beras yang mempunyai kandungan nutrisi khusus yang tidak dimiliki varietas beras lain. Varietas itu adalah Loji dan Dungara yang sangat terkenal di dunia. Industri pertanian padi adalah industri yang sangat bernilai, yaitu industri yang menyediakan banyak lapangan kerja untuk jutaan penduduk dan memainkan peran ekonomi yang sangat penting bagi Australia. Selain itu, beras merupakan makanan pokok bagi 2/3 penduduk dunia. Setiap hari lebih dari 20 juta orang di dunia memakan beras yang dibudidayakan oleh petani Australia. Penebaran benih padi. Sebagian besar padi yang dihasilkan di Australia ditanam pada sawah irigasi yang terletak di Wales bagian selatan dan Victoria Utara, dan ditanam antara bulan Oktober dan April. Di Australia padi hanya boleh ditanam pada lahan yang memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh perusahaan irigasi mereka. Jadi para petani harus mengikuti aturannya. Para petani mulai mengolah tanah pertaniannya pada bulan Juli dan Agustus dengan cara meratakan tanah, menggemburkan, memberikan pupuk dasar. Untuk menyuburkan lahan, mereka menggunakan alat pertanian canggih. Penebaran benih padi di Australia dimulai antara bulan Oktober sampai awal November. Petani Australia biasa menggunakan pesawat untuk menebar benih padi ke area sawah yang telah digenangi air. Sebelumnya mereka juga menggunakan panduan teknologi satelit untuk memastikan benih padi tersebar secara merata. Selain itu benih padi juga bisa disebar menggunakan mesin kombi atau mesin penebar benih tipe lain. Setelah benih ditebar, petani akan mengaliri air pada lahan tersebut, lalu mengeringkannya beberapa kali sebelum mengalirnya kembali dengan penuh pada bulan Desember secara permanen. Pengairan pada tanaman padi sangatlah penting, dan para petani di Australia sangat berhati-hati dalam mengatur air untuk menghasilkan padi yang sehat dan melimpah. Para petani akan menggenani lahan pertanian mereka hampir sepanjang musim tanam, dan tergantung bagaimana benih padi itu disebarkan. Para petani menggunakan blok beton untuk mengatur aliran air, dan terkadang meninggikan atau merendahkan pintu air untuk mengatur ketinggian genangan air di sawah mereka. Genangan air berfungsi seperti sebuah selimut untuk melindungi tanaman padi terhadap suhu yang berubah-ubah. Selama bulan Januari hingga Februari tanaman padi akan mulai berbunga. Tahap ini adalah tahap yang sangat penting karena tahap inilah bulir-bulir padi mulai terbentuk. Selama bulan ini cuaca akan sangat panas dan banyak terjadi penguapan air pada lahan padi, sehingga para petani akan memeriksa level ketinggian air secara berkala untuk meminimalisir kematian tanaman padi akibat panas yang berlebihan. Saat biji padi mulai menguning, para petani akan mengunci genangan air atau menutup saluran irigasi, yang berarti tanaman padi tidak akan dialiri air lagi, dan membiarkan genangan air yang ada sampai musim panen tiba. Pengambilan keputusan kapan saat yang tepat untuk menghentikan irigasi adalah hal yang sangat krusial. Jika terlalu awal, akan menyebabkan hasil panen menyusut dan menurunkan kualitas bulir padi. Sedangkan penguncian air yang terlambat akan menyebabkan keterlambatan masa panen, boros air, dan juga menurunkan kualitas panen. Lahan padi hanya dikeringkan saat cuaca benar-benar basah, dan sebagian besar petani menyimpan cadangan air di waduk untuk digunakan kembali saat diperlukan. Setelah itu petani akan memeriksa kadar kelembaban pada bulir-bulir padi, dan kelembaban mencapai 22%, maka padi siap untuk dipanen.
Padi akan mulai dipanen pada bulan Maret hingga Mei menggunakan mesin kombinasi yang biasa disebut sebagai header oleh petani Australia. Kehati-hatian petani saat proses pemanenan sangat penting agar bulir-bulir padi tidak hancur dan rusak. Alat pemanen juga langsung memisahkan biji padi dari jerami dan akan memindahkannya ke bak yang dijalankan menggunakan traktor lain. Traktor ini akan berjalan mengikuti alat pemanen untuk menampung biji-biji padi yang telah dipisahkan dari jerami padi. Setelah traktor dengan bak penampung biji tadi penuh, lalu mereka akan memindahkannya ke truk pengangkut yang selanjutnya akan dibawa ke tempat penyimpanan padi untuk dikeringkan. Padi akan dikeringkan sampai kadar kelembabannya turun menjadi 14% dan siap untuk dikirim ke tempat penggilingan padi. Sebagian besar padi yang diproduksi di Australia dipasarkan dengan merek Sunrise. Sunrise telah memasarkan produknya di Australia selama lebih dari 50 tahun lamanya. Mereka juga adalah salah satu perusahaan pengekspor bahan pangan terbesar di dunia. Saat padi mulai digiling, setiap bulir-bulir padi akan melalui berbagai tahapan untuk mendapatkan beras dengan kualitas terbaik. Tahapan pertama, beras harus dikupas dari lapisan terluarnya yang disebut dengan dedak. Pada proses penggilingan padi sangat sedikit limbah yang bisa dibuang, sehingga sisa penggilingan bisa dibuat produk baru lagi seperti makanan hewan. Setelah proses pengupasan, beras akan dipoles dan disortir dan siap untuk dikemas. Beras yang putih bersih ini bukanlah hasil dari pewarna melainkan hasil dari pengolahan biji padi yang mempunyai warna yang putih di dalamnya. Setelah itu, biji padi akan disining ukuran dan warnanya, yang disebut proses graded. Yang rusak atau tidak memenuhi standar akan disisihkan dan akan digunakan untuk membuat produk lain, seperti tepung beras dan sereal. Tahukah Anda bahwa beras Australia dikonsumsi 20 juta penduduk dunia setiap hari? Sunrise mengekspor beras ke lebih dari 60 negara di seluruh penjuru dunia. Begitulah bagaimana para petani Australia memproduksi beras secara modern, dan mengekspornya ke berbagai negara di seluruh dunia. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat.